Jadi sebelumnya yang perlu Barbie Gym sampaikan setelah banyak membaca ya, bahwa merangkak itu bukan salah satu milestone yang harus atau wajib dialami oleh bayi, akan tetapi merangkak itu memiliki banyak fungsi ya, terutama untuk persendian, otot, dan juga koordinasi bayi itu jadi lebih baik ketika dia belajar merangkak. Juga merangkak itu sarana untuk bayi itu mengeksplor apa yang ada di sekelilingnya. Ketika bayi tidak merangkak pun tidak masalah ya, tidak mengharuskan bayi itu merangkak. Ada kan yang bayi langsung berdiri, ada juga bayi yang langsung jalan dan tidak melalui proses merangkak. Tetapi kalau dulu ya, ini pengalamannya Barbie Gym ya, jadi Yuji itu awalnya itu suka banget berdiri. Jadi dia itu dari umur 5 bulan tuh udah suka kayak berdiri pegangan di furniture, kayak di box kayak gitu ya. Nah, itu karena kebiasaan kita tuh suka gendong kayak gini, gendong di sini gini. Jadi nggak gendong gini tapi kebiasaannya gendong seperti ini. Nah, dia tuh jadi suka berdiri. Pertamanya sih seneng ya, kok dia cepet berdiri, apa nanti cepet jalan kayak gitu ya mikirnya. Tapi setelah membaca bahwa manfaat merangkak itu lebih bagus, jadi karena belum terlambat ya, masih usia 4-5 bulan, kita usahakan buat Yuji itu bisa merangkak. Nah, yang pertama itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk stimulasi, yaitu dengan tummy time atau tengkurap. Jadi ketika bayi itu tengkurap ya, dia akan melatih kekuatan otot dari bahu, leher, dan juga otot core ya, agar dia itu siap untuk merangkak. Jadi kita itu melakukan, aku sama suamiku tuh melakukan kegiatan rutin, yaitu pagi dan sore hari itu Yuji udah tummy time. Setiap hari itu rutin, dari usia 4 bulan itu udah mulai rutin ya, setiap hari dari pagi sama sore hari itu dia tummy time, dan waktunya itu ketika habis bangun tidur. Jadi dia tuh nggak ngantuk. Ketika kita tummy time tuh jangan pas bayi itu capek ya, jangan pas bayi itu mulai ngantuk, itu nanti percuma, dia pasti bakalan protes. Jadi lebih baik bayi itu dikasih tummy time-nya pas dia tuh lagi seger-segernya ya. Jadi ketika dia habis bangun tidur udah nyusu kayak gitu, kita tummy time. Nah, waktunya disesuaikan ya. Kalau di awal-awal kan bayi itu udah boleh tummy time sebenarnya dari sejak awal-awal bulan, ketika baru lahir itu ya, dari 1 sampai 3 bulan tuh juga sudah boleh tummy time. Tapi kan di bulan-bulan itu kita tuh belum yang rutin banget tuh loh, walaupun sebenarnya boleh, tapi karena waktu itu nggak tahu ya. Jadi seharusnya dari awal itu udah mulai rutin tummy time tuh nggak apa-apa, cuman waktunya bisa disesuaikan. Jadi misal dulu waktu usia 1 sampai 3 bulan tuh bisa 5 menit atau 2-3 menit aja. Nah, terus ketika udah memasuki usia 4 sampai 5 bulan kan udah mulai kuat ya lehernya, itu kita bisa kasih 10 menit. Nah, kalau Yuji itu udah bisa sampai yang 30 menit kayak gitu tuh loh. Jadi kita tuh bener-bener kasih rutin tummy time. Nah, yang kedua, setelah kita kasih rutin tummy time itu untuk stimulasi merangkak, kita kasih mainan ya. Di depannya kita kasih mainan berbagai macam atau benda-benda yang menarik perhatiannya dia. Kalau bayi itu suka banget sama yang mainan warna-warni, terus suka sama yang bling-bling itu ya. Jadi itu suka banget sama yang bling-bling gitu, kita kasih di depannya itu, kita apa kayak ada pita, boneka, terus segala macam kita bar gitu ya di situ, biar dia tuh berusaha kayak meraih mainannya gitu. Jadi itu stimulasinya biar dia tuh mau merangkak. Nah, selain itu kita juga kayak kita kasih support atau motivasi ya, seperti ayo diambil mainannya kayak gitu, ini diambil mainannya, kita kayak berdiri atau kita berada di depannya dia, terus kita ayo sini kayak gitu. Nah, itu menstimulasi bayi biar dia tuh mau merangkak seperti itu. Nah, kalau pengalaman Barbie Gym sendiri ya, pas Yuji mulai frustasi kayak gitu ya udah kita balikkan lagi, karena Yuji itu belum bisa rolling gitu ya, waktu itu belum bisa ngerol sendiri kanan kiri. Dia baru bisa ngerol itu 5 bulan. Jadi dia 5 bulan tuh baru bisa roll gitu kan, baru bisa berguling gitu. Jadi ya udah kita tummy time-nya tengkurepin gitu. Jadi bukan dia yang tengkurap sendiri, tapi kita yang tengkurepin gitu. Nah, itu sih stimulasinya. Nah, terus setelah perjuangan menstimulasi dan rajin tummy time itu, akhirnya Yuji tuh mau mulai ngesot itu pakai perut ya. Pertama dia pakai perut itu sekitar 6 bulan ya. 6 bulan dia mulai ngesot pakai perut, itu cepet banget. Pertamanya tuh biasa gitu ya, terus jadi cepet banget sampai dia tuh sempet jatuh juga dari kasur kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, tadi yang kita berpikirnya Yuji tuh belum bisa
gerak ya, masih belum bisa berpindah, tapi ternyata dia udah bisa berpindah gitu ya. Jadi dia udah ngesot kayak gitu kan, merayap ya istilahnya itu merayap, kalau di kedokteran katanya itu merayap. Nah jadi merangkak itu ada banyak macam, ada merayap, ada ngesot tuh pakai pantat, ada yang jalan mundur kayak gitu. Nah kalau Yuji itu pertama itu merayap itu dia lumayan lama ya, 1 bulanan itu kayaknya merayap. Terus habis itu mulai angkat-angkat apa kayak plank itu ya, jadi pakai tangan 2 itu dia mulai mengangkat gitu, terus pantatnya mulai gerak maju mundur. Pertama dia gerak, habis pakai perut merayap, dia geraknya mundur, dia merangkaknya mundur. Terus habis itu setelah merangkak mundur itu dia mulai pakai 2 tangan sama 2 kaki untuk merangkak seperti itu. Di video ini kan kalian sudah bisa melihat ya, dia tahap-tahapan merangkaknya seperti itu. Nah kalau stimulasi yang terpenting sih itu ya, to me time sama dikasih support, dikasih dukungan. Cuman itu sih kuncinya, dan harus disiplin. Emang ya, kok bayi kok harus disiplin gitu kan, nggak ada salahnya kita menerapkan disiplin ya, dari bayi kan nggak ada salahnya. Jadi kalau prinsipnya dari aku sama suamiku sendiri ya, kita itu menerapkan disiplin itu dari bayi agar lebih mudah ketika nanti dia udah lebih gede, dia tuh paham gitu ya, kalau sebenarnya di dunia ini tuh ada banyak aturan-aturan yang kita tuh harus bisa menaati juga seperti itu. Nah kalian bisa lihat sendiri ya perkembangan Yuji ya, dari dia merayap terus dia merangkak seperti itu. Nah kalau yang Berbi Jim baca-baca lagi, Berbi Jim pelajari lagi ya, merangkak itu sangat bagus. Jadi nggak ada salahnya kita untuk mengusahakan bayi agar bisa merangkak juga, tetapi ketika dia tidak mau merangkak pun tidak masalah seperti itu. Karena baru-baru ini aja ya taunya ya kalau merangkak itu sebenarnya bagus, jadi nggak perlu cepet-cepet dipaksa jalan. Yuji itu bisa jalan tuh 12 bulan lebih, itu pun juga dengan paksaan ya. Ketika usia 10 bulan itu udah kita paksa-paksa, kita stimulasi ya, istilahnya kita stimulasi untuk berjalan ya, padahal merangkak itu juga bagus, nggak ada salahnya. Jadi kalau untuk red flagnya kan usia bayi berjalan itu kan 15-16 bulan ya, tetapi usia segitu tuh udah kita stimulasi untuk berjalan ya, padahal nggak perlu sih sebenarnya, biar dia explore dulu. Jadi keuntungannya merangkak itu dia jadi lebih paham bahwa di sekeliling dia tuh ada banyak benda-benda, dan dia jadi harus lebih hati-hati. Terus dia selain melatih fisik ya, dia melatih motorik ya, dia melatih sensorik juga dengan dia pakai rabaan. Terus juga dia pakai visualnya ya, dia akan melatih visualnya juga untuk berhati-hati seperti itu. Dengan merangkak itu dia melatih banyak sekali panca indera. Jadi sebenarnya bagus sih, nggak ada salahnya kita membiarkan bayi itu merangkak. Dan juga yang Berbi Jim lihat di video-video yang pernah Berbi Jim share itu ya, ada di playlist. Kalian cari playlist di bawah ini yang tentang parenting dan lain-lain, itu kalian bisa nonton di situ ya, itu dari dokter-dokter di situ. Jadi fase bayi itu ada fasenya, ketika ada fase duduk, ada fase berguling, ada fase merangkak. Itu ketika sudah terlewati fasenya itu tuh nggak bisa kita ulang lagi gitu. Jadi nggak mungkin kan ketika bayi udah jalan terus kita suruh merangkak lagi, nggak mungkin. Jadi ketika bayi udah bisa jalan ya, satu-satunya cara buat kita latihan koordinasi itu dengan bayi itu merangkak, tetapi bukan kita paksa dia suruh merangkak ya, tapi kayak dia mainan sambil merangkak. Misal kita bikinin terowongan kayak gitu biar dia mau merangkak kayak gitu. Terus diajakin main ke playground yang ada terowongannya itu dia buat merangkak, atau kita sediain di rumah dengan ya kayak terowongan atau tenda-tendaan kayak gitu. Nah itu untuk melatih koordinasinya bayi ya, biar dia merangkak. Ketika bayi sudah melewati fase yang dimana waktu-waktu itu adalah fasenya dia untuk milestone-nya, itu nggak bisa kita ulangi lagi, tetapi bisa kita kasih sebagai bentuk latihan saja. Seperti itu sih kalau yang Berbi Jim baca. Jadi kalau ada kekurangannya, kalau ada salahnya, Berbi Jim mohon maaf ya, soalnya Berbi Jim itu bukan ahlinya, tetapi di sini hanya berusaha untuk membagi pengalaman saja. Siapa tahu ada moms yang kesulitan atau mikir kok
ini bayiku belum bisa merangkak, kok ini bayiku belum bisa berguling, seperti itu. Jadi setiap bayi itu berbeda-beda perkembangannya, tetapi ada red flagsnya, dan kita tuh bisa membaca red flagsnya itu sudah banyak di internet ya, kita bisa membaca seperti itu sih. Oke mom, sekian ya video dari Baby Jimika, semoga bermanfaat dan semoga membantu buat kalian semua yang punya anak atau mau punya anak, bisa sedikit berbagi ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video Baby Jim yang berikutnya. Jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari Baby Jimika. Bye bye. Tuh Yuji lagi main bola. Oh iya, tuh ada banyak capung tuh, capung di atas Yuji.